Oke, ini kangenan yang kedua setelah awal Bapak Ibu diterima pada saat awal dengan menggunakan Zoom meeting bareng-bareng. Dan baru sekarang lagi ya, menggunakan Zoom meeting bareng-bareng lagi. Ya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan semuanya sehat walafiat dan bahagia serta membanggakan bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan, saya minta Pak Dimas ya, mungkin doa Pak Dimas. Ibu, siap Bu. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa di awal Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kita. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu, berdoa dipersilakan. Selesai? Kami kembalikan ke Bu Emi. Matur nuwun, Bu. Ya, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tidak terasa Bapak Ibu sudah separuh perjalanan ya dalam mengikuti PPG daring. Karena hari besok Bapak Ibu sudah terakhir untuk kegiatan review perangkat pembelajaran, kemudian hari Sabtu langsung uji komprehensif. Jadi nggak ada jeda ini Bapak Ibu ya. Pelaksanaan Sabtu dan Senin, kemudian nanti setelah itu langsung pelaksanaan untuk PPL dan dilanjutkan dengan mungkin selanjutnya adalah UP. Nah, rangkaian terakhir kegiatan daring adalah UP sebagai akhir kegiatan Bapak Ibu. Nah, namun sampai hari ini kita belum mendapatkan kisi-kisi UP seperti apa. Sehingga harapan saya di samping Bapak Ibu mengikuti perjalanan daring, Bapak Ibu juga nanti berusaha untuk mendalami materi untuk kegiatan uji pengetahuan, ya. Tapi masih melewati tahapan-tahapan untuk menuju ke sana. Oke, mari kita lihat apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan dalam uji komprehensif. Ini sudah pada ngantuk apa belum? Sedikit ngantuk Bu, tapi semangat. Semangat ya? Belum Bu, biasa lembur Bu, masih melek Bu, masih kuat. Demi tadi tetap sempat tidur sejenak, biasanya habis bisa tidur sebentar. Kalau nggak gitu nggak kuat, nggak bisa fresh ya, maka perlu istirahat karena seharian nggak istirahat. Oke, Bapak Ibu, mari kita simak bersama tentang uji komprehensif PPG Dajab 2020. Ya, Mas David, next. Nah, ini skemanya Bapak Ibu. Jadi ini dari awal sebetulnya kegiatan dari awal yang Bapak Ibu lalui dan ini pernah dijelaskan pada saat awal Bapak Ibu diterima di PPG daring di Universitas Negeri Semarang. Kita review sebentar ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu di awal-awal untuk masuk ikut Zoom meeting di LP3, gitu ya. Jadi ini ada registrasi online, diawali dari ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian, dari sini Bapak Ibu awalnya. Guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu agar mendapatkan
sertifikat pendidik, maka harus melewati alur ini. Kemudian lulus seleksi akademik dan administrasi, konfirmasi kesediaan bahwa Bapak Ibu bersedia dalam pelaksanaan daring, kemudian penetapan calon mahasiswa PPG Daljab, selanjutnya registrasi online, kemudian pendalaman materi, 5 SKS yaitu pedagogik dan profesional selama 30 hari, dilanjutkan pengembangan perangkat pembelajaran 2 SKS 12 hari, kemudian di sini ada review perangkat pembelajaran dan refleksi 8 hari, yang hari ini masuk hari ke-7, besok masuk hari ke-8. Nah, terus nanti diuji komprehensif 3 hari Bapak Ibu. Pelaksanaannya adalah Sabtu, Senin, Selasa. Ya, Sabtu, Senin, Selasa. Ini tujuannya adalah supaya Bapak Ibu siap dalam pelaksanaan PPL, di mana setelah ini nanti dilanjut PPL 1 di sekolah asal, itu 2 SKS 12 hari. Di dalam PPL 1, Bapak Ibu nanti ada review PPL 1 dan refleksi 1, itu setengah SKS 4 hari. Kembali ke sini PPL 2 di sekolah asal, 1 SKS 6 hari. Kemudian review PPL 2, refleksi 2, setengah SKS 4 hari. Kemudian Bapak Ibu mengikuti UKM PPG. Ya. Terus ini ada UKIN 4 hari dan UP-nya 2 hari Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini semoga saja Bapak Ibu semuanya lulus ya. Tidak ada yang tertinggalkan, maka Bapak Ibu akan menjadi guru profesional dan nanti mendapatkan sertifikat pendidik. Itu serangkaian proses sampai kegiatan akhir yang Bapak Ibu lalui. Ya, Mas David, berikutnya. Nah, ini skema untuk uji komprehensifnya. Jadi, uji komprehensif itu nanti berkisar waktunya 30 sampai 50 menit Bapak Ibu. Ya, pelaksanaannya. Nah, bahan-bahan untuk uji komprehensif itu ini Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya ini sudah Bapak Ibu pelajari semuanya, yaitu tentang pedagogik, hot, tipek, advance, material, ini berarti berkaitan dengan materi ya, kemudian materi esensial, kemudian konten bidang studi. Nah, ini diharapkan berbasis RPP. Jadi RPP yang Bapak Ibu kembangkan kemarin, 3 RPP yang dikembangkan itu, kemudian nanti ada serangkaian pertanyaan dan Bapak Ibu praktek sekali lagi ya, nanti praktek akan ditunggui masuk di Zoom meeting itu oleh 2 penguji. Ada penguji 1, ada penguji 2. Kemudian akan dinilai ya dengan rentangan nilai KKM itu 70 sampai 85 itu B ya, kemudian 86 sampai 100 itu A. Di bawahnya nggak usah disebut ya. Semoga Bapak Ibu bisa di rentang yang 86 sampai 100 itu harapan kita. Nah, kemudian nilai akan diinput di LMS ya. Harapannya lulus, maka Bapak Ibu akan melanjutkan ke PPL. Tapi ini ada catatan, jika belum maka kembali lagi ke sini untuk melakukan uji komprehensif lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian alurnya ini ya. Jadi mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran yang sudah di-workshopkan, terus nanti diunggah di LMS, kemudian dipelajari secara mendalam, ya untuk 3 perangkat itu. Selanjutnya Bapak Ibu melaksanakan
praktek pembelajaran 30 menit. Ya nanti ini luas ya, bergantung. Tapi ini diminta 30 menit, berarti maksimal itu waktu yang digunakan adalah 50 menit. Ya, aturannya. Tetapi bisa saja kalau terkendala sinyal dan macam-macam, bisa molor menjadi 60 menit. Semoga saja tidak ada kendala sinyal ya. Nah, di sini penguji memilih salah satu RPP untuk dipraktekkan mahasiswa. Jadi dengan kata penguji memilih, artinya Bapak Ibu tidak bisa memilih di antara 3. Karena yang memilih adalah pengujinya. Ya. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu membuat video itu kan Bapak Ibu yang memilih mana 3 di antara itu diambil 1 untuk divideokan, di new model perticengkan, gitu kan? Tapi ini tidak, aturannya di sini penguji yang memilih RPP Bapak Ibu salah satu. Kemudian penguji memberikan pertanyaan pendalaman praktek pembelajaran termasuk tipek. Ya tentunya menurut saya tidak hanya tipek saja. Ya tadi ya ada HOT, ya ada PPK, ada 4C, ada STEAM, nah, karena semuanya itu digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Kemudian penguji menilai praktik pembelajaran dengan menggunakan pedoman form 1. Nanti ada panduan penilaian untuk form 1 dan form 2. Kemudian pendalaman konten. Penguji memberikan pertanyaan pendalaman konten termasuk HOT. Ya, kemudian termasuk advanced material and kebermanaan ya, lebih kepada materi esensial yang ada di RPP Bapak Ibu yang dibuat, misalnya program linier ya, nanti harapannya berkaitan dengan program linier, jadi begitu yang ada dirancang di materi Bapak Ibu. Kemudian penguji menilai penguasaan konten dengan menggunakan pedoman form 2. Ini Bapak Ibu, sudah jelas nggih alur uji komprehensifnya. Terus yang next Mas David. Nah, ke sini beberapa catatan bahwa uji komprehensif dilakukan secara daring sinkronus, artinya ya langsung daring tatap muka begitu ya, dengan memanfaatkan Zoom-nya nanti yang mengatur LP3 tadi sudah dirapatkan, jadi nanti ada admin yang ikut berperan dalam hal ini. Sementara tadi yang saya infokan ke tim adalah Mas David. Tapi nanti jika harus membutuhkan lain lagi bisa didiskusikan Bu Deta atau Mas Adi. Begitu. Nah, kemudian jadwal diatur oleh LPTK dengan rentang waktu sesuai dengan panduan PPG, yaitu 3 hari, Sabtu, Senin, Selasa. Tapi harapannya Sabtu dan Senin saja untuk kegiatannya. Selasanya itu jika ada hal-hal yang memang terkendala, maka baru dilanjutkan hari Selasa. Gitu. Jadwal dikirim ke IT GTK untuk diintegrasikan ke LMS sehingga bisa diatur sistem menginput nilainya. Nah, maka besok saya harus selesai membuat jadwal, harus di-store ke LP3 untuk dikoordinasikan dengan tim IT UNIF untuk diatur di LMS-nya, ya. Kemudian uji komprehensif menggunakan Zoom, tadi sudah saya jelaskan, dipecah menjadi room-room gitu, menjadi kelas-kelas gitu nanti ya. Ada 6 prodi pada tahap 1 ini yang akan melaksanakan uji komprehensif di Universitas Negeri Semarang ya. Kemudian proses ujian direkam dan disimpan di LPTK untuk pertanggungjawaban. Nah, sekarang apa toh yang
kriteria kisi-kisi untuk penilaian yang tadi dinilai dengan form 1 dan form 2. Naik Mas David. Ada chat, apa ngechat ini? Direkam tidak Mas Adi Satria? Bali sudah jam setengah 10. Mohon maaf yang ada di Bali ini ya, sudah jam setengah 10. Oke, apa? Kemudian ya. Ini adalah form 1 penilaian cuplikan pembelajaran. Jadi yang tadi saya katakan Bapak Ibu praktek di Zoom sendirian. Jadi nanti prakteknya tidak ada teman sejawat ya. Bapak Ibu praktek sendirian di Zoom dengan 2 penguji, berarti hanya 3 orang di Zoom itu. Jadi Bapak Ibu melakukan micro teaching tanpa siswa. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa latihan ya. Kan berarti kayak seperti ini biasanya dilakukan pada saat ada tes-tes itu ya, seperti ada tes-tes masuk perguruan tinggi, terus ada tes micro teaching ya, seperti itu kan tidak ada siswanya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan rancangan pembelajaran, tetapi tidak ada siswanya. Nah, coba nanti saling membuat kelompok-kelompok kecil untuk latihan dengan Google Meet masing-masing atau dengan Zoom, monggo. Nah, seperti apa tampilan saya tanpa siswa? Jadi, tapi tetap komunikatif ya, tetap komunikatif. Biasanya ya tidak ada pre-memori ya, tidak begitu. Ya komunikatif kalau Bapak Ibu mau bertanya ya ada komunikatif dengan siswa, tapi siswanya tidak ada di hadapan Bapak Ibu. Jadi itu ya. Jadi ini penilaiannya meliputi 10 poin, kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Inovasi dalam menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC. Kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi. Inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. Berarti kalau ini ada tulisan keterampilan menggunakan media pembelajaran, ya Bapak Ibu nanti ya bagaimana bisa dilihat media pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya dengan menampilkan PPT atau apa begitu ya. Terus nanti disebut ada LKS, ditayangkan LKS-nya begitu. Kemudian mengintegrasikan kemampuan 4C ya, critical thinking, creative thinking ya, ada reflective thinking, decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities ya. Kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi HOT. Jadi bagaimana Bapak Ibu dengan kata-kata mampu bahwa itu mengajak siswanya untuk berpikir HOT, gitu ya. Kemudian kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan. Nah, yang mengasihkan. Cuma kemarin saya nggak pernah melihat Bapak Ibu guru ada lagu-lagu karena kebanyakan SMA ya. Biasanya kalau BMI ngajar guru-guru yang ada SMP itu kok nggak ada lagunya toh gitu ya, karena tingkatannya SMA atau SMK jadi ya tidak ada lagu-lagu yang berkaitan dengan materi dengan pemanfaatan alat peraga ya, karena sudah dianggap formal. Alat peraganya jarang digunakan untuk di SMA dan SMK. Oke, untuk yang kedua berkaitan penilaian pendalaman konten dan pedagogik, yaitu penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran, pengembangan pembelajaran dengan pendekatan TIPEC, pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat memunculkan critical thinking, creative thinking, ya, reflective thinking, dan decision making. Pendalaman materi ajar esensial dan advance material secara bermakna, apa, mengapa, dan bagaimana, serta materi bernuansa HOT. Kemudian pendalaman aspek penilaian sesuai perangkat pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi panduan dalam pelaksanaan uji komprehensif. Nah, ada yang ditanyakan? Oh ya, sudah tadi ya, 1 mahasiswa oleh 2 penguji. Ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu? Halo? Sementara Suara ini saya kedengaran tidak? terdengar. Ya? Izin bertanya Bu Nah. Reni. Monggo silakan. Saya Bu Reni, Bu, ingin bertanya terkait dosen penguji itu sama seperti yang dosen pembimbing atau beda lagi Ibu? Maksudnya dosen pembimbing gimana maksudnya? Kan ada 2 penguji gitu ya Bu ya. Nah yang pengujinya itu sama seperti saat review apa beda lagi tergantung jadwal? Semuanya yang pernah mengajar Bapak Ibu seluruhnya ada 24 dosen. Ya. Nanti saya akan menjadwalkan itu tidak lintas kelas ya. Jadi di kelas masing-masing. Jadi pada saat awal pembelajaran pedagogik dan profesional itu kan Bapak Ibu di setiap kelas itu ada 8 dosen, betul tak? Di kelas A itu ada 8 dosen, di kelas B, bukan AB ya, Mat 1 ya. Di kelas Mat 1 8 dosen, kelas Mat 2 8 dosen, dan di kelas Mat 3 itu 8 dosen. Betul? Betul ya? Iya, Bu. Mengingat kembali yang membelajarkan Bapak Ibu. Nah, misalnya di Mat 1 ada 8, maka nanti menjadi 4 pasang. Ya. Di kelas Mat 1 nanti ada 4 pasang, di kelas Mat 2 ada 4 pasang, di kelas Mat 3 ada 4 pasang. Berarti nanti ada 12 pasang Bapak Ibu penguji. Nah, karena kita punya 80 mahasiswa, ya, misalnya di kelas Mat 1 itu ada 27 mahasiswa ya. 27 itu kalau dibagi 4 pasang, maka berapa? 7. Lebih 7 kurang 1 ada yang 3. Nah, berarti kan sekitar 7 mahasiswa, ya tak? 7 mahasiswa nanti ya masing-masing pasang mendapatkan 7 mahasiswa. Begitu. Demikian juga untuk di kelas B dan di kelas Mat 2 dan di kelas Mat 3. Jadi seperti itu nanti pembagian yang saya desain untuk jadwalnya. Jadi urut-urutannya nanti ya berarti menunggu ya Bapak Ibu. Kalau nanti dibuat di room-room, berarti kalau nanti kita ada 12 pasang, kalau dibuat 12 room, ya berarti nanti di satu Zoom meeting itu ada 7 mahasiswa tadi dengan 1 pasang dosen. Begitu. Dan nanti bergiliran, ya. Nanti bergiliran. Karena setiap mahasiswa punya waktu sekitar 50 menit dalam uji komprehensif tadi. Mengajarnya 30 menit, kemudian lainnya sekitar 10-20 menit tadi ya. Begitu. Baik, atau nanti kasih. Bisa saja 25 menit, tapi aturannya 30 menit. Begitu. Itu Bu Reni. Baik Bu Emi, terima kasih atas informasinya. Ya. Ada lagi yang Saya ditanyakan? Bu Reni, dari Matematika 3. Oke, monggo Pak Risa. Misalkan kita menyempurnakan perangkat, boleh nggak Bu? Untuk media, PowerPoint-nya, atau
sebagian yang Ya dibutuhkan di silakan, karena kan belum mengunggah. Pengunggahan kan berarti pengunggahan itu karena pelaksanaannya Sabtu, maka unggahnya tidak boleh Sabtu toh ya, mestinya unggah itu sebelumnya. Unggahnya sebelumnya berarti Bapak Ibu. Oh, berarti mungkin nanti Bapak ada Ibu ini ya. masih sempat mempelajari. Kan kalau harus diunggah kan nanti karena itu harus diunggah di LMS tadi itu petunjuknya. Petunjuknya tadi harus diunggah di LMS. Oh, berarti mungkin nanti ada semacam folder baru untuk mengunggah ya, Bu? Ya, nanti kan mestinya ada kalau kemarin itu kan ada apa? F2 ya, F3 ya. Ada F3 ya di LMS. Mungkin nanti ini jadi F4 ya, jadi F4 dan biasanya kan baru dibuat itu malamnya, gitu. Baru malamnya dibuat, baru besok pagi-pagi kalau kita lihat ada di sistem kan begitu biasanya ya. Jadi tidak, ini aja belum ada toh sistemnya. Kita masih sistem di F3 toh, masih di F3. Besok masih di F3. Nah, baru digarap besok malam mungkin ya di LMS-nya begitu. Nanti tak tanyakan ke grup coba mahasiswa mengunggah perangkat itu mestinya menunggu sistem jadi ya mungkin ya Sabtu pagi ya mestinya nanti mengunggahnya. Tapi kan tidak terus Bapak Ibu memperbaiki di hari Sabtu loh ya. Kalau memperbaiki di hari Sabtu ya mungkin ya. Karena Bapak Ibu hari Sabtu sudah uji kompre, artinya perangkat itu sudah diunggah. Jadi kalau Bapak Ibu masih sempat ya monggo ya. Monggo lah Bapak Ibu ya kalau masih sempat untuk memperbaiki. Begitu. Pak Risa. Ya, siap, ada pertanyaan lagi? Berarti kalau nanti yang modelnya micro teaching sendiri, ketika pada bagian interaktif, pura-puranya di depan itu ada siswa yang menjawab pertanyaan, siswa yang berdiskusi. Seperti itu nggak, Bu? Ya, ya bagaimana Bapak Ibu, makanya saya katakan Bapak Ibu silahkan latihan dulu, ya jangan tidak latihan ya, karena kan tadi Bapak Ibu akan melaksanakan peer teaching sendiri, melaksanakan peer teaching sendiri tanpa siswa, tapi seakan-akan Bapak Ibu itu membelajarkan dengan siswa, begitu kan? Misalnya bisa saja kalimatnya, coba anak-anak silakan dibuka bukunya. Nah, kan boleh, walaupun orang anaknya, ya kan? Tapi dengan apa ya, kalimat-kalimat Bapak Ibu yang Bapak Ibu katakan itu bisa mencerminkan ada hot, nah, misalnya gitu, ada menampilkan misalnya kayak masalah supaya kayak ada masalah kan Bapak Ibu bisa perhatikan masalah yang Bapak Ibu Bapak sajikan dalam PPT berikut. Nah, ngono kan? Walaupun tanam muridnya ya, tapi kan mengajak anak-anak untuk memperhatikan PPT yang Bapak sajikan, misalnya gitu ya. Jadi saya sarankan untuk nanti buat kelompok-kelompok kecil lah gitu ya. Misalkan dalam bentuk video call, monggo video call bertiga sambil latihan lewat lewat HP gitu ya, WA dengan video call berempat apa berlima atau bertiga sambil Bapak Ibu latihan berbicara begitu seakan-akan ada muridnya terus dikomentari temannya. Tuh. Itu Pak Risa. Ada lagi? Iya, Bu, matur nuwun. Bu Emi, izin bertanya sekali lagi, saya Reni, Bu. Ya, enggak Bu Reni. Berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Riza, itu juga sebetulnya yang ingin saya tanyakan, tapi alhamdulillah sudah terjawab sebagian. Yang ingin saya tanyakan itu, yang saya ketahui kan berarti 3 perangkat yang nanti akan diuji komprehensifkan itu yang akan digunakan untuk PPL ya Bu ya. Nah, ya betul.
dalam PPL itu kan Dikembangkan ada ya, yang sudah dikembangkan. yang dikembangkan itu kan nanti ada kaitannya dengan PTK yang kita susun ya Bu ya. Kaitannya dengan apa? PTK, proposal PTK yang kita susun kemarin. Oh iya, betul. Nah, karena berkaitan dengan proposal PTK, sehingga ada beberapa dari perangkat pembelajaran yang saya sesuaikan lagi, karena untuk PTK sendiri kan materinya itu harus yang berkesinambungan gitu ya, yang atau enggak yang dalam satu lingkup materi, sedangkan yang saya ambil di awal yang perangkat pembelajarannya itu materinya benar-benar mengacu kepada jadwal di sekolah, perkiraannya seperti yang tadinya saya ambil himpunan lalu dilanjutkan ke aljabar sama awal PLSP, karena berkaitan dengan PTK itu materinya kan harus jangan beda-beda gitu. Jadi akan ada perbaikan dari perangkat yang saya buat gitu. Jadi bisa ya Bu direvisi gitu. Kalau yang misalnya terkait PTK ya besok saja, tidak masalah. Bapak Ibu akan sempat merevisi lagi. Jadi materi yang berkaitan dengan PTK itu kan nanti pada saat PPL. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah mengembangkan 3 itu saja, tidak apa-apa. Tidak harus dirubah lagi include PTK di dalam. PTK itu sebetulnya materinya berbeda nggak masalah. PTK kan materinya berbeda nggak masalah. Nggak harus materinya sama. Tapi biasanya memang kita mengambil 1 KD, gitu kan? Di dalam 1 KD itu. Iya, karena itu sebetulnya yang kemarin jadi kebingungan saya saat menyusun proposal PTK. Karena materi saya mengikuti jadwal di sekolah itu, pas PPL itu jadwalnya itu di akhir himpunan, kemudian pengantar aljabar, untuk ke PLSP gitu. Jadi materinya tuh ada 3, sedangkan yang saya lihat contoh-contoh PTK rata-rata materinya itu misalkan 1 dalam materi apa gitu. Sehingga itu membuat saya bingung. Tapi kalau kata Bu Emi ya tidak apa-apa menggunakan yang sudah direvisi. Ya, berarti saya tidak perlu melakukan perubahan gitu, karena kan memang sudah direvisi sebelumnya yang sebelum peer teaching tuh yang itu. Ya monggo Bapak Ibu lah, ya monggo Bapak Ibu mana yang akan diunggah besok untuk uji komprehensif. Monggo Bapak Ibu, diberi kebebasan, ya. Diberi kebebasan, monggo Bapak Ibu, enggak masalah, ya. Jadi sebetulnya yang namanya PTK itu kan memang tidak boleh mengulang materi malah. Jadi kalau materinya diulang, misalnya kok nilainya masih jelek, belum sesuai dengan kriteria indikator keberhasilan saya. Terus tak baleni lagi, diulang lagi materinya, lah itu malah nggak boleh. Karena yang dikatakan PTK itu adalah materi tetap berjalan sesuai kurikulum yang berlaku. Jadi tidak boleh mengulang materi. Itu ciri khas PTK ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya indikator keberhasilan, KKM-nya adalah misalkan 70. Nah, tapi setelah Bapak Ibu melaksanakan tes di siklus 1, loh kok hasilnya kok masih jelek-jelek, semuanya di bawah 70, misalnya begitu. Saya ulangi lagi materinya, tak jelaskan lagi dengan materi yang sama. Nah, itu tidak boleh dalam PTK. Justru tidak boleh. Ya berjalan. Materinya ganti ya ganti, tidak boleh mengulang kembali materi itu. Ya, baik Bu, jadi tadi sempat terputus ya Bu. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau materi saya di aljabar di himpunan terakhir lalu masuk ke aljabar sebagai pengantar PLSP. Jadi nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa, materi itu bisa berbeda kok. Iya, terima kasih Bu Emi. Nggak apa-apa. Ya, apa Ibu mau buat materi baru lagi? Apa sempat? Ya nggak sempat ya. Makanya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
Begitu Bapak Ibu, cuma kan nanti di PPL pada saat Ibu PPL itu menyesuaikan untuk PPK berkaitan modelnya kan gitu lah. Berkaitan modelnya kan harus sama, tidak boleh dalam PTK itu di siklus 1 pakai DL, siklus 2-nya pakai PBL, siklus 3-nya pakai PJBL. Nah, misalnya gitu ya. Ya sebaiknya modelnya itu sama, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ya, mengarahkan pembelajaran yang ke arah hot ya. Jadi tadi sehingga sebetulnya materi-materi yang konsep itu bisa dijadikan sebagai materi prasyarat. Begitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, ya sudah kita akhiri meeting hari malam ini. Bapak Ibu bisa beraktivitas yang lain lagi. Masih harus ada unggah-unggah. Semua LK, kok LK, ya benar ya, LK M3.4 dan M3.5 sudah pada diisi belum? Sedang proses, Bu. Masih proses ya? Ya. Gimana? Ini bisa kita akhiri Bapak Ibu? Ngapunten Bu Emi, izin Ya. bertanya. Siapa nih yang tanya? Eko Bu, Mat 1. Pak Eko. Nggih, monggo Pak Eko. Untuk pembagian jadwal uji komprehensifnya berarti kira-kira hari Jumatnya apa Sabtu paginya nggih, Bu? Hari Jumat itu ini nanti malam saya lembur buat jadwal. Oh, Ya. Besok itu disetor. Terus nanti pukul 1 besok siang meeting dengan Bapak Ibu penguji. Terus baru malamnya itu baru diunggah-unggah di LMS. Ya baru bisa lihat Sabtu pagi Bapak. Oh, nggih. Nuwun, Bu. Iya. Ya, begitu. Jadi LMS-nya baru bisa dilihat Sabtu pagi. Biasanya kan begitu. Nah, nanti jadwalnya kita share kalau sudah fix dan sudah diunggah, ya. Nanti kita share. Jadi nanti Bapak Ibu pada urutan keberapa akan dilaksanakan hari Sabtu, apa dapat giliran hari Senin, gitu kan? Nah, ini baru tak tanyakan. Kalau misalnya bisa hari Minggu, bisa enggak gitu ya. Nah, misalnya kan ada Bapak Ibu yang Sabtu karena harus ada kegiatan di luar, nggak bisa menguji Bapak Ibu. Misalnya kalau diuji hari Sabtu, boleh apa enggak baru saya tanyakan. Ya. Karena tadi saya ngomong di jurusan entuk raya misalnya Minggu begitu, nah, tapi belum dapat jawaban dulu. Nanti kan hari Minggu bisa begitu. Atau nanti boleh enggak kalau misalnya malam, misalnya Sabtu pagi itu Bapak Ibu pengujinya tidak bisa karena harus ada menguji S2, mungkin menguji S3, nah, sehingga waktunya jadi mundur. Nah, maka boleh enggak kalau mundur sampai malam hari ya, habis maghrib misalnya. Nah, itu seperti ini ujiannya di malam hari seperti ini ya, boleh apa enggak? Saya belum tanya. Yang seperti kasus-kasus khusus. Tapi kemungkinan ya mestinya di hari kerja ya. Sesuai jadwal itu Bapak Ibu kan 7.30 sampai 17.30 ya. Di jadwalnya itu. Jadi itu Pak Eko nggih. Nggih, Bu. Berarti Bapak Ibu tetap siap-siap, Bu. Ya, lah wong ini yang diujikan Bapak Ibu itu nggak usah grogi, mantap saja. Lah wong yang diujikan yang dibuat Bapak Ibu kok, napa ya? Kan nggak masalah. Nggih, Bu. Nggih, menyiapkan mental ya, dari sekarang, nggih. Nah, menyiapkan mentalnya saja, ya. Jangan dipikir banget. Saya yakin Bapak Ibu bisa, ya. Sudah dikembangkan, sudah direview. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan new model peer teaching, sudah diberi masukan teman-teman,
Saya yakin wis mantap lah ya. Mantap dan mantap ya. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Kok meneng wae kabeh. Jadi tidak ada ini Pak Dimas. Cuman nggak lange ya sudah nggak ada pertanyaan Pak Dimas. Mungkin sudah paham, Bu. Ya, nanti kalau ada yang masih perlu dipertanyakan ya bisa lewat Pak Dimas atau lewat ketua kelas masing-masing. Ketua kelas MAT 3 Pak Reza, ya tak? Ketua kelas MAT 2 siapa? Ketua kelasnya MAT 2 siapa? Izin Bu Emi, saya Tri Yulianto. Oh, Pak Tri Yulianto. Ya. Saya seringnya berkomunikasi lah sama Pak Dimas terus. Ya, Pak Tri Yulianto nggih, ketua kelas MAT 2. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ketua kelas bisa langsung WA Bu Emi, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, tidak harus melalui Pak Dimas misalkan. Melalui Pak Dimas juga boleh ya. Antara Pak Reza, Pak Tri Yulianto, dan Pak Dimas saling berkoordinasi untuk di masing-masing kelasnya. Ya, Bapak Ibu cukup ya. Tetap semangat menjaga kesehatan. Ibu. Ya, jaga imunitas, ya. Istirahat cukup dengan cara mengatur tadi seperti Bu Emi. Ya, sempatkan tidur sejenak, nanti bangun lagi. Nah, gitu. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan uji komprehensif. Jika nanti Bapak Ibu dapat info-info mungkin dari prodi lain yang tidak seperti saya sampaikan, bisa mengkomunikasikan lewat WA. Bisa saja yang saya sampaikan itu belum lengkap. Tetapi itulah tadi yang saya terima. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Begitu. Kita tutup ya dengan doa Pak Dimas. Monggo Pak Dimas. Jadi Bu, matur nuwun atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa di akhir web meeting pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan jangan lupa untuk tetap semangat, menjaga motivasi dalam diri. Mudah-mudahan kita senantiasa dipermudah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Selesai, saya kembalikan ke Ibu Emi. Matur nuwun, Bu. Oke, sami-sami matur nuwun juga Pak Dimas. Demikian Bapak Ibu serangkaian kegiatan dalam rangka memperlancar kegiatan uji komprehensif kita semua ya. Semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan dengan baik dan sukses ya, dan membahagiakan kita semua. Amin. Begitu, saya ucapkan terima kasih kepada Mas David yang sudah menfasilitasi, pada Mas Adi yang ikut dalam kegiatan ini. Mbak Dita juga ikut ah? Ya, sama-sama Ibu Emi. Oke, Mbak Dita juga. Monggo Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas berikutnya, beristirahat atau masih harus ada yang diselesaikan. Monggo, semoga semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk memberikan semangat Bapak Ibu,
Mari kita tepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin. Sama-sama Bu, terima kasih. Matur nuwun. Oke, sami-sami.